Kabar kejutan, Magnus Carlsen dikalahkan oleh Vidit Santos Gujarati. Teman-teman masih ingat Vidit Santos Gujarati? Kalian pasti ingat ketika dia melakukan King Sacrifice atau melakukan langkah ilegal raja dikorbankan kepada raja ketika melawan Hikaru Nakamura di pertandingan beberapa tahun yang lalu. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menonton Pro Chess League. Tadi malam Magnus bermain dengan putih lawan Vidit. Ini kontrol waktunya 10 menit. Dia memulai dengan langkah B3. Vidit sangat solid tadi malam dengan buah hitam mengalahkan Magnus Carlsen, itu gila banget sih. Dia bermain dengan D5 dan Magnus memilih Nimzoid Larsen Attack. Kemudian permainan berlanjut C5, kemudian E3, A6, kuda F3 dan kuda C6, D4, kemudian kuda F6, putih memukul pion C5, Vidit E6. Kemudian Magnus A3, hitam memukul pion C5, putih B4 dan gajah A7. Ya, Magnus Carlsen agak tricky ya memainkan pembukaan Nimzoid Larsen Attack. Buat kalian yang belum tahu, kebanyakan pemain India pasti sudah sangat paham dengan Nimzoid Larsen Attack. Karena Nimzoid Larsen Attack itu jadi salah satu pembukaan andalan bagi para pecatur India. Putih kuda B ke petak D2, hitam rokade, kemudian putih C4, hitam memukul pion C4, kuda memukul pion C4, permainan menjadi terbuka. Hitam B5, putih masuk dengan kuda D6, hitam gajah D7, putih gajah D3, dan hitam menteri E7. Nah, di langkah berikutnya Magnus Carlsen melakukan rokade, mengorbankan kuda di petak D6. Jadi kalau dimakan, Magnus siapkan langkah tipuan dengan gajah memukul pion H7. Ini namanya teknik Greg Gift. Pengorbanan Yunani dengan tujuan memakan menteri di petak D6. Jadi kuda yang tadi dimakan oleh hitam, itu adalah kuda racun. Setelah itu, hitam melakukan kuda D5, putih kuda E4, hitam benteng F ke petak D8. Jadi tujuan kuda D5 tadi menutupi ancaman Greg Gift. Kemudian putih benteng C1, hitam gajah E8, dan putih menteri E2. Hitam H6, putih benteng FD1, hitam benteng A ke petak C8, dan putih H3. Hitam gajah B6, putih kuda G3, hitam kuda F6, dan putih gajah B1. Kalian bisa lihat permainan posisi yang sangat indah dari kedua pemain, terlebih Magnus Carlsen memplot dua gajah yang mengancam ke diagonal yang sangat berbahaya. Putih menukar benteng, kemudian benteng D8, ide yang cerdik dari Vidit Santos Gujarati untuk mengurangi kekuatan dari putih. Putih menolak dengan benteng C1, hitam raja F8, dan putih kuda E4. Hitam kuda D5, putih kuda C3, hitam kuda F6, putih menteri C2. Hitam benteng C8, putih kuda E4, dan hitam kuda D5 dan putih kuda C5. Magnus sebenarnya memiliki posisi yang sangat unggul ya, teman-teman. Di sini kita lihat bahwa hitam hanya coba bertahan di sini, guys. Ya, tapi Vidit juga bertahan dengan sangat solid. Dan sebenarnya ini langkah yang blunder yang dilakukan oleh Vidit Santos Gujarati. Tapi Magnus Carlsen mismade. 3 langkah mate di posisi ini, guys. Bayangin, bisakah kalian lihat apa yang harus dilakukan oleh putih? 3 langkah mati dia mate. Hitamnya, guys. Tapi Magnus tidak melihat ini dan Magnus menteri H7. Harusnya langkah yang tepat adalah gajah memukul pion G7. Boom, makan. Kemudian menteri H7. Kemudian raja F6, menteri memukul pion H6. Skakmat. Kalau menterinya mundur, menteri ke petak H8. Gila sih ini. Ya, walaupun langkah Magnus juga tetap membuat dia unggul, tapi akhirnya permainan berubah ya, teman-teman. Jadi kehilangan kesempatan untuk menang lebih cepat. Benteng memukul gajah, hitam menteri B7, E4, kemudian kuda F4. Magnus menteri H7, kemudian kuda E7, dan dia kuda E5. Ini adalah langkah yang terlihat indah, tapi nyatanya ini merupakan blunder dari Magnus Carlsen. Dengan sisa 48 detik, kemudian makan kuda, gajah E5, dan kuda H5. Tujuannya ke petak G7, tapi Vidit solid banget, dia bertahan. Kuda H5, G4, kemudian melakukan pertukaran benteng, makan, dan kuda F6. Ya, serangannya gagal, kemudian ya bisa tahu kan hasilnya bahwa sekarang udah unggul 1 perwira bagi Vidit Santos Gujarati. Ya, memang akhirnya ujung-ujungnya permainan menuju endgame dan ya dengan kekalahan 1 perwira, Magnus harus mengakui kemenangan dari Vidit Santos Gujarati. Ya, momen pentingnya di mismatch tadi ya. Harusnya Magnus 3 langkah mat. Tapi even juara dunia pun kadang-kadang tidak melihat langkah yang akurat, guys. Jadi itu wajar dan manusiawi. Gimana menurut kalian, guys? Apakah ini kebangkitan dari Vidit Santos Gujarati tahun 2003? Atau ya mulai kelihatan Magnus tidak akurat, guys? Coba komen. Nah, by the way,
Maaf ya kalau misalkan aku baru analisa game lagi karena kemarin sempat liburan dulu, healing dulu guys. Karena aku kan sepanjang 2 tahun ini sangat fokus untuk menyajikan berita-berita terbaru dari dunia percaturan guys. Dan ya, jadi butuh healing bentar lah guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikutin aku di TikTok dan Instagram karena aku juga live di sana guys tiap hari. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku.